Assalamualaikum Bapak Ibu. Kembali lagi bareng saya, Dr. Rahayu. Di episode kali ini, kita akan membahas menghadapi penolakan di usia dewasa tanpa kehilangan harga diri. Di usia dewasa, banyak orang merasa seharusnya sudah lebih kuat, sudah lebih matang, sudah lebih stabil secara emosi. Sudah tidak lagi mudah goyah oleh hal-hal yang dulu terasa menyakitkan. Namun kenyataannya, ada satu hal yang tetap bisa menusuk dalam, bahkan ketika usia sudah 40, 50, atau 60 tahun. Penolakan. Penolakan ketika perasaan kita tidak dibalas, penolakan ketika seseorang memilih pergi sebelum hubungan benar-benar dimulai. Penolakan ketika kita merasa sudah tulus, tetapi tetap tidak dipilih. Dan yang paling menyakitkan seringkali bukan kehilangan orangnya, melainkan munculnya pertanyaan dalam hati. Apakah aku kurang? Apakah aku tidak cukup baik? Apakah usiaku membuatku tidak lagi menarik? Disinilah harga diri sering ikut terguncang. Bagian 1. Penolakan bukanlah penilaian nilai diri Anda sebagai manusia. Penolakan seringkali hanya berarti ketidakcocokan, perbedaan visi, perbedaan kesiapan, perbedaan kebutuhan. Namun pikiran kita cenderung menerjemahkannya sebagai kegagalan personal. Kita mulai mengulang percakapan di kepala, menganalisis setiap pesan, mencari di mana letak kesalahan. Padahal hubungan bukan ujian yang menentukan nilai kelulusan Anda sebagai pribadi. Tidak dipilih bukan berarti tidak berharga. Bagian 2. Ego yang terluka versus hati yang terluka. Ketika menghadapi penolakan, ada dua bagian dalam diri yang bereaksi, hati dan ego. Hati merasa sedih karena kehilangan harapan. Ego merasa sakit karena tidak dipilih. Kadang yang lebih keras bersuara justru ego. Ia berkata, "Aku sudah berusaha. Aku sudah tulus. Mengapa bukan aku?" Di usia dewasa, ego seringkali lebih halus, tetapi tetap ada. Belajar menghadapi penolakan berarti berani membedakan mana kesedihan yang wajar dan mana ego yang sedang merasa tersaingi. Karena jika kita tidak sadar, ego bisa mendorong kita menjadi pahit. Bagian 3. Penolakan di usia dewasa terasa lebih dalam. Mengapa penolakan di usia dewasa sering terasa lebih berat? Karena kita tidak punya energi emosional sebanyak dulu untuk memulai dari awal. Karena kita sudah melewati banyak pengalaman, sudah melewati kegagalan, sudah membangun ulang diri. Maka ketika kembali ditolak, muncul rasa lelah yang berbeda. Bukan hanya sedih, tetapi lelah mencoba lagi. Dan ini manusiawi. Namun penting untuk tidak menjadikan satu pengalaman sebagai kesimpulan akhir tentang masa depan. Bagian 4. Jangan memperkecil diri sendiri. Salah satu respons paling berbahaya terhadap penolakan adalah mulai memperkecil diri sendiri. Mulai merasa aku terlalu tua, aku tidak semenarik dulu, aku mungkin memang tidak pantas bahagia. Pikiran seperti ini perlahan merusak fondasi harga diri. Padahal penolakan satu orang tidak pernah mewakili seluruh dunia. Anda tidak berubah nilainya hanya karena seseorang tidak memilih Anda. Nilai diri bukan ditentukan oleh siapa yang bertahan, melainkan bagaimana Anda menghargai diri sendiri setelah ditinggalkan. Bagian 5. Cara sehat menghadapi penolakan dengan dewasa. Ada beberapa langkah yang bisa membantu menghadapi penolakan dengan dewasa. Izinkan diri merasa sedih tanpa menyalahkan diri. Jangan langsung mencari pengganti hanya untuk membuktikan sesuatu. Hindari membicarakan diri sendiri dengan bahasa yang merendahkan. Refleksikan pelajaran, bukan kesalahan. Penolakan bisa menjadi penyaring, bukan hukuman. Ia membantu Anda tidak terjebak dalam hubungan yang memang tidak cocok sejak awal. Bagian 6. Harga diri yang matang. Harga diri yang matang bukan berarti tidak pernah tersentuh. Harga diri yang matang berarti tahu bahwa nilai Anda tetap utuh, bahkan ketika seseorang tidak memilih Anda. Ia tidak dibangun dari validasi luar, ia dibangun dari penerimaan dalam. Dan penerimaan ini datang dari perjalanan panjang Anda sendiri.
Bagian 7. Berani mencoba lagi tanpa putus asa. Menghadapi penolakan bukan berarti berhenti membuka hati selamanya, namun juga bukan berarti memaksa diri untuk langsung kuat. Berikan waktu, berikan ruang, bangun kembali keyakinan secara perlahan. Karena setiap pertemuan adalah kemungkinan, bukan jaminan. Dan hidup tidak berhenti hanya karena satu orang berkata tidak. Saya ingin menutup episode ini dengan satu kalimat sederhana. Tidak dipilih bukan berarti tidak layak. Itu hanya berarti cerita Anda bukan bersama orang tersebut. Anda tetap utuh. Anda tetap berharga. Anda tetap memiliki kesempatan untuk bahagia. Penolakan mungkin melukai ego, tetapi tidak pernah boleh menghancurkan harga diri. Saya, Dr. Rahayu. Dan saya percaya, orang yang tetap menghargai dirinya setelah ditolak adalah orang yang paling siap untuk dicintai dengan benar.